Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Allahumma salli alaihi وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا يقول تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الحاضرون معاشر المسلمين sidang Jumat yang dimuliakan Allah, senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan nikmat dan karunia yang tidak terkira, terutama nikmat iman dan nikmat Islam yang merupakan anugerah sejati yang Allah limpahkan kepada seorang hamba di kehidupan dunia ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan Allah berfirman, barang siapa yang menjadikan selain Islam sebagai agama yang tidak akan Allah terima dan kelak di akhirat dia akan menjadi orang yang sebenar-benarnya merugi. Kemudian talabah salawat terdering salam semoga senantiasa pula tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabatnya dan para sahabatnya serta siapa saja yang ikuti jejak beliau bil ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, adalah suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar percakapan tiga orang sahabat yang sedang ada di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya kepada salah seorang istri beliau radhiyallahu taala anha an ibadati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakannahum taqabluha. Faqala ahaduhum amma ana fasa'asumu abadan wala ubtir, wa qala al-akhar amma ana fasa'usalli al-laila wala anam, wa qala al-akhar wa amma ana fala atazawwajun nisa. Tiga orang sahabat tersebut bertanya tentang bagaimana ibadah Rasulullah SAW kesehariannya, dan sepertinya tiga orang sahabat tersebut merasa ibadah Rasulullah SAW sedikit sekali. Lalu salah seorang di antara mereka ada yang berkata, kita tidak bisa dibandingkan dengan Rasulullah SAW karena baginda Rasulullah SAW telah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Adapun kita tidak ada jaminannya dari Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni dosa-dosanya. Kalau begitu, orang yang pertama berkata, dia berkata, mulai sekarang saya bertekad untuk sholat malam semalam suntuk dan tidak akan ada waktu untuk tidur. Tiada malam tanpa sholat tahajud. Semenjak sholat isya sampai menjelang subuh terus. Kemudian sahabat yang kedua berkata, adapun aku akan berpuasa tiap hari, tiada hari tanpa puasa. Kemudian sahabat yang ketiga berkata, adapun aku tidak akan menikah karena menikah akan menghambat seseorang dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu percakapan tersebut didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW kumpulkan para sahabat. Lalu Rasulullah SAW berikan nasihat kepada para sahabat. Fama balu qaumin yaqulu kadza wa kadza.
Aku telah mendengar ada orang yang berkata seperti ini dan seperti itu. Lalu Rasulullah SAW menegaskan, Ama wallah, inni la'alamukum billah wa atqahum lah. Maka demi Allah, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya aku adalah orang yang paling tahu tentang Allah, yang paling berilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala dan syariatnya, yang paling berilmu tentang Allah dan agamanya, sehingga akulah pula orang yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikan, kata Rasulullah SAW, aku berpuasa dan ada pula hariku untuk tidak berpuasa. Sahabat yang kedua, ketika dia mengatakan saya akan sholat malam sepanjang suntuk, Rasulullah menegaskan, aku sholat malam dan ada pula waktuku untuk tidak sholat malam alias tertidur. Ada waktuku untuk tidur dan ada pula waktuku untuk bangun malam, tahajud. Dan sebagaimana kalian ketahui, aku menikahi para wanita. Maka barang siapa yang enggan mengikuti jalan hidupku, barang siapa yang tidak suka dengan sunnah yang aku gariskan, maka dia bukanlah dari golonganku, kata Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dari hadis yang mulia tersebut bahwasanya konsep takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa dengan sekedar semangat saja, tanpa garis yang telah dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Di situ dengan tegas Rasulullah SAW mengatakan, Inni la'alamukum billah. Kalau ingin bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, harus mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, dan harus mengenal syariat Allah, mengenal agama Allah subhanahu wa ta'ala, agar jangan sampai terkala seorang mengklaim dirinya bertakwa, ternyata takwa tidak sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita lihat dengan selintas, bagus-bagus saja seorang menambah ibadahnya, seorang ingin fokus beribadah sehingga dia tidak menikah, hak dia untuk tidak menikah. Tapi ternyata khairul hadi hadi Rasulullah SAW, sebaik tuntunan adalah tuntunan yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW. Ternyata untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, harus sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tatkala seorang beribadah kepada Allah, semakin dia beribadah, semakin mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin beribadah, semakin dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti apa yang telah disebutkan tadi. Semakin beribadah, semakin jauh dia dari Allah. Semakin beribadah, semakin dia dekat dengan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahul musta'an. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum lisa'il mu'minil mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Fa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Sehingga dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah taala dari sahabat yang mulia Muawiyah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki padanya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan pakihkan dia dalam perkara agama. Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia pengetahuan yang sebenarnya dalam perkara agama. Disebutkan oleh ulama, artinya barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki kebaikan padanya, maka Allah subhanahu tidak akan pakihkan dia dalam perkara agama. Seperti yang tadi setelah disebutkan, adanya bahwasanya tatkala salah seorang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, merasa dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata bukan konsep takwa yang dia dapatkan, tapi justru kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala yang dia dapatkan. Karena dia beribadah,
tidak sesuai dengan tuntunan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka dari sini berkata imam yang mulia, Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, dia berkata, al-bid'atu ahabbul ilal iblis minal ma'siyah. Sesungguhnya beribadah yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah SAW itu adalah lebih dicintai oleh iblis daripada salah seorang bermaksiat kepada Allah dengan terang-terangan. Kenapa? Karena seorang yang bermaksiat kepada Allah, dia tahu dia salah. Suatu saat dia berharap untuk bertaubat kepada Allah, dia akan menyesal. Kenapa dia tidak bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sementara seorang yang beribadah tidak dituntunkan oleh Rasulullah SAW, justru dia merasa semakin hari dia semakin dekat dengan Allah, padahal pada hakikatnya semakin hari dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan tegas baginda Rasulullah SAW bersabda, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang tidak suka dengan apa yang telah aku tuntunkan, dia enggan daripada apa yang telah aku tuntunkan, apa yang telah aku gariskan, maka dia bukan golongan dariku. Waliyadu billah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, maka dari situlah Allah perintahkan kepada nabinya untuk minta tambahan ilmu di dalam Al-Quran. Tidak ada yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan nabinya untuk minta tambahan di dalam Al-Quran kecuali untuk minta tambahan ilmu yang mendekatkan seorang kepada Allah dan menjauhkan dari murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuh wa qur rabbi zidni ilman." Wahai Rasul, disebutkan oleh ulama, makna tafsirnya, janganlah engkau terburu-buru untuk menyampaikan Al-Quran kepada para sahabat, kepada para manusia, sampai dijelaskan penjelasan sejelas-jelasnya melalui perantaraan malaikat Jibril, dan katakanlah, wa qur rabbi zidni ilman, wahai Tuhanku, tambahkan kepadaku selalu ilmu. Baginda Rasulullah SAW kurang apa ilmunya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala dan syariatnya? Ilmu yang sangat luas. Akan tetapi Allah tetap perintahkan kepada nabinya untuk minta tambahan ilmu yang mendekatkan seorang kepada Allah dan menjauhkan seorang dari murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dalam setiap zikir pagi dan petangnya, seraya berzikir dan berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, anugerahkanlah selalu kepadaku ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendatangkan rasa takutku kepadamu, ilmu yang mendatangkan pengenalan terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dan agamanya. Kemudian rezeki yang halal, karena tidak semua rezeki halal, dan amalan yang engkau terima, karena tidak semua seorang yang beramal, beribadah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita dan segenap kaum mukminin ilmu yang bermanfaat, yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjauhkan daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu bi annaka antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salah.